hampir sama dengan Muslim friendly tourism. Jadi sebetulnya bagaimana wisata yang ramah terhadap Muslim? Ramahnya seperti apa? Apakah kita ini tidak ramah terhadap Muslim? Oh, bukan itu maksudnya. Jadi yang kita maksud ini bagaimana tadi kita mampu memberi kemudahan kepada umat Muslim ketika dia berwisata, ibadahnya ini nggak ketinggal. Jadi pas waktu sholat dia bisa sholat gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh nih nyari masjid. Belum lagi kita masih banyak sih lihat ya kelemahan-kelemahan di dalam DMO gitu, Destination Management Organization di destinasi. Kita mungkin bukan saya saja sih, ini juga perlu dihimbau kepada tempat-tempat wisata ya, di mana toiletnya nggak bersih, istilahnya juga mungkin bisa lihat nanti kalau rame nih Lebaran, ya misalnya pengunjung sudah masuk lebih dari 100 orang, itu toiletnya parah tuh, ya. Jadi ini perlu banget menjadi perhatian gitu. Jadi kalau kita concernnya kepada wisata halal, hal-hal yang semacam ini perlu sekali diperhatikan begitu. Kemudian saya mau bicara sedikit nih tentang fenomena munculnya wisata halal. Kenapa muncul wisata halal begitu ya? Ini juga dilatar belakangi pada sejarah 11 September 2001, di mana terjadi pemboman terhadap gedung WTC New York. Kemudian banyaklah negara-negara dunia yang menuding bahwa Al-Qaeda ini adalah dalang terjadinya daripada insiden tersebut. Kemudian banyak wisatawan Muslim yang datang misalnya ke Amerika, ya, kemudian atau negara-negara maju lainnya dan dianggap sebagai teroris. Dan mereka itu bukan dianggap sebagai wisatawan, tapi malah dianggap sebagai teroris. Nah, negara maju ini menyebutnya sebagai Islamofobia. Jadi ini ada semacam ketakutan ya di segala hal yang menyangkut tentang Islam. Kejadian-kejadian, kemudian isu-isu teroris ini memupuk stigma negatif ketakutan terhadap Islam tadi gitu. Sementara sebetulnya terjadi penurunan kunjungan di negara-negara yang mayoritas Muslim. Jadi yang orang Eropa juga takut nih berkunjung ke negara-negara Muslim gitu. Karena tadi ada ketakutan Islamofobia tadi. Kemudian kita juga melihat sebetulnya bahwa 20% populasi Muslim ini tumbuh secara signifikan beberapa tahun terakhir ini. Kita lihat yang paling tumbuh itu ada 7 sektor ekonomi ya, yang paling signifikan gitu menjadi motor pertumbuhan pasar global. Selanjutnya, apalagi pesatnya pertumbuhan ekonomi ini di negara mayoritas yang Muslim, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga mendorong bisnis dan gaya hidup yang lebih Islami begitu, di mana produk-produk halal ini bukan hanya sebatas makanan saja, tetapi juga sekarang sudah banyak obat-obatan yang Pak Irsad bilang tadi ya, tadi juga ada, sebelumnya juga ada Bu Safni, kemudian siapa lagi yang kemarin itu juga bahas, Masrul itu juga bahas mengenai produk halal ya. Jadi produk halal bukan hanya sebatas makanan gitu. Kosmetik juga halal begitu. Nah, kalau di pariwisata memang ada yang sedikit berbeda. Kalau misalnya pariwisata ini hampir sama dengan hotel. Ya, industrinya adalah hotel gitu. Jadi untuk sertifikasi, kemudian yang mengeluarkan legalitasnya adalah DSM MUI. Kemudian istilah wisata halal ini juga baru dikenal sekitar tahun 2015. Ini digelar di Abu Dhabi, ada semacam World Halal Tourism Summit. Kemudian halal tourism ini dipandang sebagai acara yang baru untuk mengembangkan pariwisata halal. Kemudian pariwisata halal ini juga implementasinya tidak hanya diadopsi oleh negara-negara Muslim saja sebagai mayoritas atau negara kelompok yang OIC gitu ya, Organization Islamic Country, namun juga peluang pariwisata halal ini juga diadopsi oleh negara non-Muslim. Misalnya yang bukan kelompok non-IC, mungkin kita banyak dengar juga lah ya, maksudnya seperti Jepang, kemudian Korea. Kenapa dia menangkap bahwasannya ini adalah peluang loh pariwisata halal ini? Karena tadi banyaknya populasi Muslim ini adalah sebagai sumber pendapatan juga bagi mereka nantinya, dan mereka menangkap peluang ini dengan sangat bagus. Nah, ketika kita dilabel dengan wisata halal, banyak nih yang komplain. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau sebetulnya saya juga masuk dalam tim
tim perencanaan, waktu itu masih perencanaan ya, kalau sekarang perdanya sudah keluar Pak Irsad. Jadi ada Perda nomor 1 tahun 2020. Jadi di sana kita juga sudah membahas sebetulnya kalau untuk di Sumbar konsep wisata halalnya seperti apa. Jadi konsep wisata halal itu adalah tersedianya makanan dan minuman yang memang sudah terjamin kehalalannya gitu. Ya, kalau halal itu identik dengan sesuatu yang baik dan hygiene. Itu yang kita sebut dengan halal. Jadi baik saja belum tentu halal. Ya. Kemudian baik saja juga belum tentu hygiene. Kemudian juga tersedianya fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air. Nah, kadang ada nih kita yang mau masuk toilet, airnya nggak ada, ya nggak mungkin ya pakai tisu aja gitu ya. Kemudian tersedia fasilitas yang memudahkan kita untuk beribadah. Ya, perlengkapan sholatnya bagus lah ya, layak lah. Jangan sampai setahun juga mukena nggak dicuci-cuci, sajadah juga nggak dicuci-cuci, atau misalnya musola yang disediakan tapi nggak pernah dibersihkan gitu, sampai yang ada sudah berdebu dan sebagainya. Artinya kan kita nggak nyaman juga untuk melaksanakan ibadah di sana. Kemudian produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek wisata ini juga kondusif lah dengan gaya hidup halal. Nah, kalau kita perhatikan nih, pariwisata halal ini mempunyai peluang yang besar ya untuk berkembang di Sumbar. Pasalnya kenapa? Karena memang tren dan gaya hidup halal ini sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Sumbar. Nah, kemudian di negara lain, kita lihat pelaku wisata halal itu sangat terbuka dan didukung sekali oleh pemerintah. Nah, memang kita sangat berharap sih sebetulnya di Indonesia ini juga sangat didukung. Nah, saat ini pemerintah juga mencanangkan industri pariwisata itu adalah lebih kepada arahnya adalah quality tourism. Jadi bukannya mass tourism lagi Pak Irsad. Kalau dulu kan banyak bicara pariwisata ini kita sukanya pergi berwisata itu ya rame-rame begitu ya. Kalau sekarang enggak lagi. Kecenderungan sejak masa pandemi orang berwisata itu lebih kepada quality tourism. Jadi maksudnya di sini quality tourism yang mereka mau merasakan kenyamanan, ya itu yang ingin mereka dapatkan ketika mereka berwisata. Jadi nggak lihat tempatnya rame-rame lagi gitu. Kemudian kalau dulu juga tolak ukur atau KPI-nya industri pariwisata adalah jumlah kunjungan. Jadi number is oriented gitu. Jadi kalau sekarang nggak lagi. Jadi di kinerja juga pengukurannya bukan lagi berapa banyak jumlah wisatawan yang datang ke tempat kita. Tapi kita memang lebih banyak bicara mengenai quality, ya. Indah. Mendatangkan nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ya, kita istilahnya juga ini sangat dibatasi dengan kondisi saat ini, dengan pandemi, tentunya pergerakan juga dibatasi. Kemudian ada aturan-aturan tertentu yang sudah ada di Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, di mana nanti ketika berwisata di tempat-tempat wisata juga proses untuk adaptif COVID itu juga diberlakukan gitu. Selanjutnya ke depan ini kita perlu memang membenahi setiap produk pariwisata ya, termasuk ini pariwisata halal juga. Jadi kita sudah lama ya menyusun pariwisata halal ini. Saya ikut terlibat dalam tim itu dari tahun 2017. Dan sekarang ini sudah keluar perdanya dan sudah mulai disosialisasikan. Jadi kalau bisa sih bukan hanya nama saja begitu pariwisata halal, tetapi ketika suatu kota atau misalnya suatu destinasi, ketika sudah di-branding dengan destinasi wisata halal, kita sudah tahu nih, oh ternyata pasti nih toiletnya bersih, tempat ibadahnya bersih nih. Kalau kita sholat nggak bakalan jauh nih nyari tempat ibadah. Sehingga satu keluarga kita berwisata bisa dengan nyaman. Nggak perlu tuh ibadah kita ketinggalan lagi. Nah mungkin itu aja Pak Irsad yang perlu saya highlight di sini. Kenapa saya mengatakan bahwa wisata halal ini merupakan momentum pemulihan pariwisata di masa pandemi. Yang pertama, karena pariwisata halal ini sesuai dengan CHSE tadi. Ada cleanliness, ada health, kemudian ada sustainability, kemudian ada environment. Nah, inilah, jadi halal itu bicaranya tentang kebersihan, bicaranya tentang kesehatan, ya, kemudian tentang makanan yang sehat dan tempat yang bersih. Kemudian wisata halal ini juga ada lifestyle atau gaya hidup ya wisatawan untuk memilih makanan dan tempat yang sehat untuk mereka berwisata. Kemudian konsep wisata halal ini agar mudah dipahami nih saya kasih tahu. Jadi wisata halal adalah bagaimana
ketika si wisatawan muslim ini pergi berwisata, tetapi ibadahnya nggak tertinggal. Just that. Jadi hanya itu saja sebetulnya. Jadi bukan yang wisata mengeksklusifkan diri hanya untuk wisatawan muslim saja, nggak seperti itu gitu. Dan poinnya satu lagi, wisata halal ini lebih kepada extended services and facilities. Jadi kelebihannya adalah fasilitasnya tadi, kebersihan, kemudian kenyamanan, kemudian servisnya adalah petugas yang ramah, kemudian tempat yang ramah juga dengan wisatawan muslim. Ya begitu Pak Irsad, mungkin kita bisa diskusi saja nanti. Luar biasa Bu Eka. Terima kasih banyak sebelumnya atas materinya. Bincang-bincang kita tampaknya bakal cukup alot ini. Jadi sebelum saya minta untuk mahasiswa bertanya atau mungkin dosen dan tendik bertanya atau masyarakat pecinta Ramadan bertanya, ini sudah ada yang bertanya sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan itu, ini secara pribadi saya juga sangat tertarik sekali dengan wisata halal ini Bu Eka. Karena ingin tahu juga ini, kita juga ada konsep di dalam pariwisata itu kan ada capta pesona itu. Apakah nanti ke depannya itu akan diselaraskan atau mungkin sudah melebihi dari capta pesona itu? Itu tampaknya menarik nanti untuk dikaji Bu Eka. Sebelum masuk ke situ Bu Eka, ini ada beberapa orang sudah ada yang bertanya dari adik-adik kita, juga dari Bu Dekan kita malah Bu Asniati. Alhamdulillah. Ya. Selalu ambil bagian ikut serta dalam acara Mutiara Ramadan kita. Selamat datang Bu Dekan. Terima kasih sebanyak sudah bergabung dalam acara kita tentunya. Juga kepada teman-teman. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dr. Eka. Ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi Bu Eka, kita langsung Bu Dekan ya. Ini ada dua pertanyaan untuk sementara. Yang pertama dari ini mungkin mahasiswa kita Hari Putra Wardana. Assalamualaikum Bu Eka. Mau bertanya bagaimana tantangan dan peluang wisata halal untuk kedepannya. Kemudian juga dari Ibu Dekan, Assalamualaikum Bu Dr. Eka. Eka PhD Bu. Sangat menarik perkembangan pariwisata halal seiring dengan berubahnya paradigma pariwisata dari kuantitas ke kualitas. Homestay lebih diminati oleh turis berbanding hotel. Nah, bagaimana kaum milenial kita dapat berkontribusi terhadap kualitas pariwisata halal ini? Ini mungkin bisa dijawab satu persatu Bu, atau mungkin bisa langsung digabungkan. Bu Eka mungkin langsung bisa kita jawab Bu Eka. Silakan Bu. Ya, baik Pak Irsad, terima kasih. Ini kita coba jawab dulu ya dari pertanyaan pertama tadi ada Hari Putra ya. Ya. Nah, di sini bagaimana tantangan dan peluang wisata halal ke depannya? Sebetulnya kalau kita bicara peluang, ya pastinya sangat banyak sekali ya. Pertama, memang karena jumlah mayoritas penduduk Muslim dunia ini cukup banyak, maka ini adalah salah satu peluang kita, gitu ya. Kemudian pasar kita, kalau kita melihat, gitu ya, yang paling banyak itu kalau kita bicara pasar potensial untuk wisata halal ini adalah UAE, gitu. Di mana spendingnya mereka itu banyak, gitu. Jadi kita bukan meremehkan jumlah wisatawan yang banyak, tapi spendingnya sedikit. Nih saya bukain aja nih, kalau Cina datang ke tempat kita, dia datangnya banyak, tapi spendingnya sedikit. Nah, kalau misalnya UAE yang datang, gitu ya, dia itu datang, ini saya contohkan Malaysia aja, ini saya dapat informasi kemarin tuh waktu ikut di TIC, ternyata yang turis yang datang dari Arab Saudi gitu ya, belanjanya mereka itu 9.000 ringgit per satu kepala loh, bukan satu keluarga. Satu hari. Ini sebelum pandemi ya. Kita kalikan aja berapa banyak dia akan belanja. Nah, cuma tantangannya apa gitu. Kalau kita di Sumbar saat ini masih banyak tantangannya gitu. Yang pertama, hobinya UAE itu adalah belanja dan belanjanya adalah barang-barang branded. Nah, kita belum ada itu. Kemudian yang kedua, makanan kita juga belum ada seperti mereka. Kalau di Malaysia itu mereka bisa makan seperti nasi biryani. Tapi di tempat kita, ini ada kejadian lucu ya. Waktu itu ada yang mendatangkan turis dari UAE, kemudian dikasih gulai kambing. Ternyata gulai kambing itu walaupun sama-sama kambing, nggak cocok tuh sama mereka. Nah, ini kan kita perlu belajar lagi. Ini tantangan juga sih buat kita, bagaimana kita mampu memberikan hospitality yang baik kepada mereka, kemudian menyediakan makanan minuman yang sesuai juga dengan kebutuhan mereka. Gitu, Pak Irsad. Kita lanjut nih dengan ini ya, Pak Irsad ya, dengan Bu Dekan gitu. Nah, kalau kita lihat nih Bu Dekan gitu ya, seiring dengan
paradigma pariwisata yang saat ini memang kita lebih banyak bicaranya adalah kualitas, Bu, gitu ya. Tadi kita bicara bahwa quality tourism itu adalah penting saat ini, gitu ya, Bu ya. Kita nggak bicara lagi sih number oriented, percuma aja nih jumlah wisatawan banyak, tapi dampak ekonominya nggak ada, gitu. Nah, untuk kaum milenial banyak sih kontribusi mereka yang bisa mereka lakukan. Yang pertama ya bantu dari segi digitalisasi begitu, Bu, gitu. Mereka bantu destinasi-destinasi yang sudah ada, kemudian bantu untuk mempromosikan. Itu adalah salah satu juga sih yang bisa mereka lakukan, di mana tidak ada biaya di sana, kemudian tidak ada waktu yang banyak juga, hanya membantu bagaimana Sumbar ini juga dibantu promosinya. Mana tahu ada influencer juga nih di sini gitu. Nah, kemudian juga bisa membantu dengan mengedukasi juga, Bu. Bagi mahasiswa kita yang sudah tahu di sini, dibantu juga nanti di kampungnya, di destinasi yang terdekat, misalnya mengkomunikasikan apa sih itu wisata halal gitu. Jadi jangan banyak lagi yang alergi dengan wisata halal gitu, Bu. Karena banyak, kita ngapain sih wisata-wisata halal? Kalau misalnya orang datang ke Sumbar sudah tahu kita ini halal begitu. Nah, saya banyak dengar yang seperti itu, Bu. Jadi sebetulnya kenapa kita mesti alergi dengan kata-kata halal gitu? Halal itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Nah, sekarang juga di kementerian kan udah diganti, Bu. Namanya jadi Muslim Friendly Tourism, bukan wisata halal lagi gitu. Muslim Friendly Tourism. Muslim Friendly Tourism. Jadi begitu, Bu Dekan. Terima kasih, Bu Eka. Oke, Sama-sama, Pak Risenri mau bertanya nih, saya udah pinkan dia. Silakan. Ibu Rita. Oh ya. Siapa dulu nih? Saya Pak Irsad. Ibu, silakan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Anet. Menarik sekali Bu Eka bercerita tentang wisata halal ya. Kalau tadi udah Bu Eka jelaskan konsep pariwisata halal ya, baik dunia, lokal ya. Ada need to have, good to have, nice to have, kan begitu ya Bu Eka ya. Ya, betul. Kalau saya ini lebih ini menjadi pertanyaan nih Bu Eka. Sebetulnya destinasi wisata di Sumatera Barat itu adalah produk yang bisa dan banyak kita jual untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena kita memang alam kita sangat-sangat bagus. Tapi sangat-sangat disayangkan selalu saya menilai pariwisata sama dengan jorok, alias sama dengan kotor begitu. Di mana ada pariwisata di situ banyak sampah. Nggak usah jauh-jauh Bu Eka, nggak usah jauh-jauh. Pantai Padang saja. Pantai Padang saja. Sudah sedemikian rupa di awal-awal dibuat oleh pemerintah untuk membersihkan dan lain sebagainya. Sekarang boleh kita lihat yang WC umum ya, WC umum aduh sudah sangat-sangat memalukan rasanya yang terletak di tengah-tengah pantai itu. Boleh dikatakan aduh jangankan untuk mendekat begitu ya. Kalau kita bandingkan, nah itu bandingkan Malaysia saja Bu Eka. Di KL itu masuk dengan 1 sen cuman bayarnya, masuk toilet otomatis semuanya bersih. Pas masuk nggak kelihatan itu ada toiletnya, tetapi dengan secara otomatis begitu mendekat sudah ada toilet dan lain sebagainya. Nah kita bayar 2.000 2 meter udah bau. Nah begitu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa pemerintah, terutama pemerintah Padang saja yang saya tidak konsisten dan tidak komit dengan kebersihan itu tadi. Nah bagaimana kita akan menjual yang namanya pariwisata halal ini, yang tadi apa namanya Bu Eka yang udah ini sekarang friendly apa tadi? Muslim friendly tourism. Muslim friendly tourism. Nah, itu Bu Eka yang saya pertanyakan ini, pemerintah daerah, pemerintah kita khususnya Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya. Mungkin itu Bu Eka mungkin lebih tahu tentang itu. Terima kasih Ibu cantik. Terima kasih, Net. Ya, kita langsung jawab ya. Mungkin bisa langsung dijawab itu Bu Eka, gimana kira-kira tuh Bu Eka? Ini sampai dengan pemerintah nih Bu. Ya Bu Anet, sebetulnya kita yang berkecimpung juga di dunia pariwisata sudah lama sih mengeluhkan hal ini juga. Karena memang poin penting ketika kita bicara pariwisata untuk suatu daerah itu adalah namanya CEO komitmen. Kenapa saya bilang CEO komitmen? Karena dia bicara adalah dari atas ke bawah gitu ya.
Jadi kalau misalnya kepala daerahnya komit, kalau kita ini sudah bicara pariwisata, tentunya ini semua bisa berjalan dengan baik, begitu. Nah, artinya kan kita melihat saat ini, kita bicara pariwisata, tetapi kita tidak betul-betul serius untuk mengurus pariwisata. Kita mau mendatangkan jumlah wisatawan yang banyak. Nah, sekarang kondisinya nggak bisa begitu lagi. Kita mau mendatangkan wisatawan yang artinya ketika dia berwisata adalah quality tourism saat ini, bukan number oriented lagi. Nah, ini yang perlu sama-sama dipahami. Dan saat ini sifatnya kita harusnya adalah kolaborasi, Bu Anet. Ini masih banyak juga sih pertentangan-pertentangan di masing-masing dinas, Bu Anet, di mana menganggap bahwasanya COVID ini adalah urusannya dinas kesehatan. Mendatangkan jumlah wisatawan adalah urusannya dinas pariwisata. Sebetulnya ini kan saling kolaborasi, Bu Anet. Ya, karena saat ini orang akan berwisata pastinya tentu dengan ada insuransi ya, bahwasanya saya akan pergi berwisata, nanti balik dari pariwisata saya ini aman nggak? Tapi ketika ada insuransi yang menjamin ketika dia pergi berwisata, tempat wisatanya memang adaptif dengan COVID, dia akan merasa aman, artinya keberanian itu akan muncul. Nah, di Sumbar pun ini yang perlu kita perhatikan betul. Bagaimana kita bisa menginsurans, menjamin bahwa wisatawan ini datang ke tempat kita ini adalah destinasi yang betul-betul aman. Nah, ini penting juga nih kolaborasi antar lintas sektor. Jadi memang Bu Anet, kalau CEO komitmennya nggak ada, ini tetap juga nggak akan jalan nih Bu Anet. Karena memang bukan ranah kita juga ya, kita akademisi, sejauh ini kita coba untuk mengingatkan mereka, kita coba membuat mereka aware dengan pariwisata, tetapi tentunya ini adalah mereka yang menjalankan. Kita bantu support sebetulnya, kita bantu reminder. Tapi yang terjadi tetap juga seperti itu. Iya. Artinya kita memberikan solusi itu dengan mungkin datakan penyuluhan ke situ. Mereka tentang kebersihan, tapi gimana lah, masyarakat itu kadang tidak semuanya yang mempunyai ya simpati dan yang sama, Bu. Dampak ekonomi mereka belum ini, Pak Irsad. Jadi kalau dampak ekonominya nggak besar ke mereka, ya namanya juga di Sumbar ya. Nah, masih ada hal-hal yang seperti itu. Awareness mereka tentang tourism juga masih belum kuat. Iya, itu sebenarnya juga, Bu. Yang paling utama itu karena belum sadar wisata aja sebenarnya mereka itu. Betul. Mungkin kalau pelatihan juga sudah berapa kali mungkin dikasih pelatihan. Kalau dipikir pelatihan udah banyak mungkin ya, tapi mungkin simpati dan empati kepada lingkungannya ini masih belum tampaknya. Kita baru peduli gimana ekonomi kita mau tumbuh kan, atau gimana anak kita makan, itu aja yang dipikirkan kan. Bagaimana ke depannya 10 tahun ke depan punya kita ini betul. oleh masyarakat kita, Bu. Tapi kita berdoa semoga ke depannya tentunya lebih baik daripada sekarang, Bu. Ya, Bu Eka? Betul-betul Pak Irsad. Nah, kita himbau juga nih kepada mahasiswa kita yang ada di sini. Nah, mereka juga nanti yang akan mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Oh iya, betul. Juga minta tolong nih kepada seluruh mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya, apabila nanti sebelum tamat pun boleh memberikan informasi kepada masyarakat tentang sadar wisata. Ini pentingnya kita mengelola aset wisata kita, tentu juga dengan melihat kebersihannya, kenyamanannya, kemudian apa hal situ yang perlu dikembangkan lagi supaya lebih maksimal potensi yang ada di tempat pariwisata kita. Seperti itu, Bu Eka. Pak Irsad, ini Pak Risendri kasih kesempatan terakhir nih. Ya, maaf Pak, tadi suara Pak Edward tidak jelas kedengaran, Pak. Silakan langsung. Pak Riz. Ini Pak Edward nih ada-ada aja. Saya tanya. Kalau diskusi tentang wisata ini kan sebenarnya menarik ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Eka tadi, bahwa konsep CASD tadi ya, CASD tadi ya. Tapi ada satu hal yang bagi saya agak mengganjal untuk pariwisata. Tadi memang salah satu disampaikan oleh Bu Eka facilities ya, lack of facilities kita di sini. Tapi juga tidak kurang bahwa dari aspek promotion kita mungkin sudah bagus ya. Sudah banyak kita membuatkan promosi-promosi untuk datang ke Sumatera Barat dengan konsep wisata halal. Tetapi sepertinya kita masih lack of information. Artinya how to reach, how to get. Kita belum ada memberikan. Kalau orang datang misalnya nggak usah jauh-jauh dari Pulau Jawa, dia mau kuliner nasi kapau.
di mana dia datang, pakai kendaraan apa dia datang, kemana alamat yang harus dituju, berapa ongkos ke sana, itu kita nggak punya. Betul, Jadi, promosi kita sudah sangat bagus, tapi lack of information. Nah, mungkin ini saya dikatakan bertanya tidak, dikatakan masukan tidak, mungkin minta komentar Bu Eka aja. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Ed. Paris, bagus masukannya Paris. Jadi gini sebetulnya Paris, sebetulnya sudah ada yang namanya Tourist Information Center Paris. Cuma ya namanya juga dikelola oleh dinas dan itu tidak berjalan dengan optimal begitu Pak. Kita coba upayakan nanti didiskusikan lagi, karena biasanya TIC itu akan berjalan pada saat Lebaran, begitu Pak. Tahun lalu karena sudah ada COVID, tahun ini juga ada COVID, tahun sebelumnya kami pernah bikin tuh namanya di grup atraksi, memang sudah ada misalnya destinasi-destinasi mana saja yang mesti dikunjungi di hari Lebaran, gitu. Kemudian dengan apa kita untuk sampai ke destinasi, kemudian berapa ongkos, kemudian di mana nginep, di mana makan, kemudian tempat ibadah di mana yang paling dekat, itu kita informasikan semua. Kemudian atraksinya kapan saja ada gitu, karena kan disayangkan misalnya kayak kemarin itu di wisata Kubu Gadang Paris, mereka mau lihat di sana kan ada atraksi Silek Lanyah. Kalau misalnya ini tidak diinformasikan dengan baik, kapan sih wisatawan tahu dan kapan si wisatawan akan datang ketika dia mau melihat atraksi Silek Lanyah ini? Kan nggak ada informasi. Nah, sebetulnya itu sudah ada di TIC. Tapi kita nggak tahu pastilah ini ya Pak. Maksudnya kita sudah bantu untuk support juga untuk bagaimana ini mampu diinformasikan, tapi ini tidak berjalan. Pusatnya sebetulnya ada TIC di bandara, tapi kayaknya sudah lama vakum mereka. Ya, tapi nggak cukup informasi juga. Ini salahnya Pak Idwar nih, IT-nya nggak sampai ke bandara mungkin. Nah, itu dia. Ya Pak Irsad. Ganti ICT. Makasih Pak Riz. Ya. Bu Eka, makasih juga Bu Eka. Ya, sama-sama Pak. Juga terima kasih banyak atas jawaban ini. Sebenarnya masih banyak yang mau bertanya. Salah satunya adik kita Nurman Tias ini. Tapi waktu juga tampaknya yang membatasi kita untuk menjawab semua pertanyaan itu Bu Eka. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 18. Dan saya tahu sekitar 10 menit lagi mungkin sudah berbuka di Kota Padang dan sekitarnya. Jadi mungkin ini juga yang membatasi kita untuk pembicaraan kita dan bincang-bincang kita, obrolan kita pada hari ini Bu Eka. Sebelumnya itu terima kasih banyak sebenarnya sama Bu Eka atas informasi berharga dan kemudian sharing-sharing tentang pengalamannya selama mungkin membuat disertasinya atau mungkin pengalaman selama di Malaysia. Dan mungkin sebelum kita tutup Bu Eka, mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk kesimpulan kita terakhir Bu Eka. Terima kasih Pak Irsad. Di sini saya cuma mau meng-highlight satu saja. Kebijakan pasca pandemi yang kita rekomendasikan adalah dengan melakukan penataan arah kebijakan pengembangan pariwisata ini, kita harus beralih dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas. Jadi kita nggak usah lagi mikir-mikir untuk membuat apakah event yang bersifat massal, tetapi memang adalah event-event yang bersifat kualitas. Nah, kalau kita mau bicaranya adalah pariwisata yang berkualitas. Begitu saja, Pak. Terima kasih banyak Bu Eka. Jadi kita insya Allah tentunya kita juga akan menggerakkan mahasiswa untuk saling memberikan informasi bahwa untuk wisata kita ke depan tidak hanya yang bersifat kuantitas, tetapi yang lebih hendaknya adalah bersifat kuantitas. Baik, terima kasih Bu Eka. Semoga apa yang Bu Eka berikan bisa menjadikan ilmu bagi kami dan tentunya pahala yang berlipat ganda oleh Bu Eka, apalagi di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak semuanya untuk Mika yang sudah ikut bergabung, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen, Tendik, kemudian juga pecinta Mutiara Ramadan. Sekali lagi ribuan terima kasih untuk kita. Insya Allah besok kita masih belum selesai, masih ada lagi Mutiara Ramadan kita dengan tema yang tentunya juga menarik. Sekali lagi Bu Eka dan juga teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih jika ada kelebihan ya dalam Mutiara Ramadan kita kali ini. Sering-sering juga ajak teman-temannya untuk bergabung dengan kita. Jangan lupa kita bertanya kalau kita memang tidak paham tentang materinya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih WK. Terima kasih ya Kak. Ya sama-sama Pak Irsad. Assalamualaikum. Selamat WK. Ya, makasih Bu Anet. Ya, saya close ya karena mau berbuka. Ya.